Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Andri Fadlarehan 2018 2205138, Natalia 2018 2205162, dan Emiron Wenda ingin mempresentasikan video singkat dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Ibu Nur Hajar Anugraha ST MT dengan materi metode input data spasial dan operasi spasial pada sistem informasi geografis. Namun, sebelum melangkah ke materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis merupakan sistem khusus untuk mengelola database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Masukan atau input data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer, yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi singkatnya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Pengertian input data. Pemasukan data atau input data merupakan suatu prosedur pengkodean ke dalam suatu bentuk yang bisa dibaca komputer. Input data dilakukan dengan cara mengubah format data dari data analog ke data digital. Data yang dimasukkan ke dalam SIG terdapat dua tipe, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial menyajikan lokasi geografis suatu kenampakan muka bumi atau feature dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Sedangkan data atribut menyajikan informasi deskriptif dari data spasial tersebut seperti nama, luas, tinggi, dan sebagainya. Adapun cara input data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode digitasi dan metode penyaman atau scanning. Pertama, digitasi atau digitizing. Digitasi adalah konversi data analog ke format digital dengan menggunakan media digitizer atau feature spasial pada peta ke dalam format digital. Proses digitasi membutuhkan ketelitian tinggi sehingga output yang dihasilkan merupakan peta berkualitas prima. Untuk itu, perlu adanya pertimbangan khusus terhadap peta manuskrip yang akan didigitasi. Langkah-langkah yang harus dipertimbangkan dalam melakukan digitasi antara lain: yang pertama, menggunakan peta dasar yang baik. Kedua, menentukan prosedur. Ketiga, menyiapkan peta sumber atau peta manuskrip. Keempat, mengetahui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan digitasi. Kedua, penyaman atau scanning. Scanning adalah konversi data analog menjadi data digital secara otomatis dengan menggunakan alat yang disebut scanner. Peta manual yang akan di-scan ditempatkan pada permukaan scanner. Scanner kemudian akan berjalan ke seluruh permukaan peta dan sekaligus mengkonversi data yang ada dalam peta menjadi format digital. Cara pengkonversian data secara scanning ini sebetulnya lebih cepat dan lebih teliti daripada cara digitizing. Hanya pada awalnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena harga scanner tidak murah. Operasi spasial pada SIG.
beberapa metode analisis. Di antaranya adalah dissolve, merge, clip, intersect, union, split, dan buffer. Sistem informasi geografis mengartikan metode analisis dengan geoprocessing. Geoprocessing adalah cara menggabungkan, memisahkan, menambahkan, dan mengurangi informasi dalam bentuk spasial dan atribut data. Geoprocessing adalah sekumpulan fungsi yang melakukan operasi dengan didasarkan dari lokasi geografis layer-layer input. Dengan demikian, geoprocessing memiliki kegunaan yang mempermudah dalam penyampaian informasi pada SIG. Lebih lanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut. Pertama, dissolve. Di mana dissolve ini memiliki kegunaan menggabungkan spasial yang memiliki data atribut yang sama secara komunal atau keseluruhan. Yang bisa kita lihat gambar pertama. Kedua, yaitu merge, di mana merge ini menggabungkan data spasial untuk dijadikan sebuah data atribut dan spasial yang baru. Yang bisa kita lihat gambar kedua. Ketiga, yaitu clip, di mana clip ini memotong data spasial dan data atribut sesuai dengan bentuk atau wilayah yang dinilai menjadi kebutuhan studi. Clip juga berguna untuk menghilangkan tumpang tindih antar data spasial yang berhubungan dengan data atribut. Bisa kita lihat gambar ketiga. Keempat, yaitu intersect, di mana intersect ini memiliki kegunaan untuk memotong data spasial sesuai dengan wilayah yang telah dinilai tanpa menghilangkan data atribut. Bisa kita lihat seperti gambar keempat. Kelima, yaitu union, di mana union ini mengintegrasikan data spasial dan data atribut dari setiap jenis data sehingga menghasilkan data spasial dan data atribut yang baru dan lebih kompleks lagi sesuai dengan data awal. Ya, bisa kita lihat pada gambar kelima. Keenam, yaitu split, di mana split ini memotong data spasial dan menghilangkan keterangan pada data atribut awal. Split merupakan metode yang memisahkan data vektor dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan studi. Yang bisa kita lihat cara pada gambar ke-6. Nah, yang terakhir atau ketujuh yaitu buffer, di mana buffer atau simpanan memiliki kegunaan menambahkan luasan data spasial sesuai dengan jari-jari yang dibutuhkan. Biasanya diterapkan pada simpanan sungai, mata air, dan lainnya. Ya, bisa kita lihat input dan outputnya pada gambar ke-7. Nah, itulah video singkat dari kelompok kami dengan materi metode input data spasial dan operasi spasial pada SIG. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.